Ya, tiba juga di Banten. Jadwalnya sebenarnya jadwal ke Jambi, karena diundang oleh mantan Bupati Jambi, Sarolangun ya, Ustaz Cek Hendra itu. Tapi karena kiainya ini memimpin haji, ya untuk jemaah haji di provinsi Jambi, jadi acara ditunda hingga bulan Juli. Peserta sudah 300 orang, yang di Jambi itu. Awalnya dari Bupati Jambi yang sakit saraf kejepit 10 tahun, sudah berobat ke Malaysia, sampai ke Profesor ahli saraf di Malaysia, Profesor Anwar, Ketua Ikatan Dokter Saraf se-Asia Tenggara. Jadi kalau berobat ke sana Bapak Ibu itu paling tidak 40 juta kalau pesawatnya kan, kalau itu penginapannya, bayar dokternya. 10 tahun tuh saraf kejepit di lehernya tidak selesai, ya, lalu pinggangnya juga tidak selesai. Dokter, Bapak tidak boleh main golf dulu. Hobinya golf kalau kita tangkis. kalau berarti golf Pak, kita biasa-biasa saja kalau gitu ya. Apa ditolak 1 kali, alhamdulillah sudah ada enteng. Otot 2 kali sudah main golf lagi. Ya itulah awalnya di Jambi sebenarnya. Kemarin yang pertama 120 peserta. Sekarang di Jambi sudah menyebar. Nah, ini trainer paling banyak di Indonesia di Banten ya. Tapi kalah dengan trainer di Sumbar yang 1 orang itu, Dokter Ola. Mana saya? Dokter Ola sendiri Ibu, apa itu kegiatan beliau? Setiap minggu sosialisasi, setiap minggu pelatihan. Itu murid beliau sekarang sudah ada 600 orang. 1 orang Dokter Ola itu, Masya Allah. Coba kalau Banten 50 tadi ya, selamat ya, kali 600 selesai Indonesia ya, sendiri Dokter Ola itu. Kenapa beliau fokus otot punggung? Ya awalnya Pak Bu sama lah seperti kita dulu belajar otot punggung. Macam apa tuh ya, diremehkan Pak. Ya, beliau cerita sama saya terus terang, Ustaz mohon maaf saya pertama kali ketemu uyel-uyel itu apa, itu macam apa uyel, saya remehkan, diremehkan terus terang ya. Tapi karena Allah tahu beliau orang baik Pak, maka Allah kirim pasien. Malam itu Ustaz, ada pasien sudah pucat, mual muntah, pucat mual muntah, gejala gagal ginjal. Begitu datang malam-malam, begitu lihat pucat mual muntah, apa beliau bilang? Cepat bawa ke rumah sakit. Karena SOP-nya tidak bisa dirawat di klinik, harus dibawa ke rumah sakit. Cepat bawa ke rumah sakit. Apa jawab pasien? Tidak mau, saya mau dirawat di sini saja. Marah beliau. Tidak bisa, ini SOP-nya harus dibawa ke rumah sakit. Pasiennya bersikeras juga Bu, tidak mau. Saya mau dirawat di sini saja. Akhirnya Ustaz terpaksa saya tetap, terpaksa dia bilang. Ya, terpaksa saya tutup 30. Ya. Jadi bila tutup 30 menit itu masuk wajah pasiennya segar kembali, fresh lagi, mual muntahnya hilang. Mulai sedikit hatinya berbalik. Belum cukup yakin, Allah kirim lagi pasien yang lebih parah. Jam 10 malam Ustaz datang pasien parah. Sudah pucat, sengal napas, sudah hampir mati. SOP-nya diapain tuh biasanya Bapak kalau dilakukan di tensi, betul tidak? Beliau tensi lah, tensinya berapa kira-kira? Tensinya waktu itu 60/40. Kata beliau, cepat ke rumah sakit. Nanti meninggal di sini, tanggung jawab saya. Ya, pasiennya tidak mau saya ke rumah sakit, saya mau dirawat di klinik dokter saja. Marah dia, sama waktu pertama tadi kan, cepat ke rumah sakit, tidak mau. Nah, ini cepat tanda tangan kalian. Tanda tangan surat pernyataan, kalau ada apa-apa tidak bertanggung jawab beliau. Surat pernyataan tangan langsung saya totok buru-buru, Masya Allah. 1 jam agak lama saya totok, langsung wajahnya cerah. Saya tensi lagi Ustaz, tensinya 120/80. Sejak itu Pak, tidak lagi beliau meremehkan. Sudah Ustaz, cukup ya. Dulu saya sebagai dokter tak ada pasien yang sembuh. Ini pengakuan dokter yang jujur. Bertahun-tahun jadi dokter tak satu pun pasien sembuh, betul tidak?
Kita sakit jantung ke dokter, masuk rumah sakit dikasih obat pengencer darah, kena nggak lambungnya kira-kira? Besok datang ke dokter, sakitnya berkurang atau bertambah? Tambah lagi obatnya. Ya, besok tambah lagi obatnya. Pengakuan beliau jujur, saya bertahun-tahun jadi dokter, tak satu pun pasien yang sembuh. Tapi dengan ketok punggung Ustaz, saya menyaksikan sendiri dan saya mungkin tidak percaya dengan mindset dokter. Ya, apa? 2 orang gagal ginjal setahun lebih cuci darah, dengan izin Allah saya tetap rutin. Sekarang berhenti cuci darah, sembuh dan tidak cuci darah lagi dan sehat. Ya, di ketok punggung saya menemukan pasien-pasien yang dengan izin Allah sembuh. Sampai kemarin ketemu di TP 9 ya. Ustaz, saya sudah ajukan pensiun dini 2 kali. Ajukan pensiun dini 2 kali. Kenapa? Saya mau berhenti jadi dokter. Jadi apa? Jadi terapis otot punggung saja. Tapi ditolak oleh atasan saya. Sudah cukup Ustaz. Anak buah saya 10 orang. Masya Allah. Anak buahnya 10 orang Pak. Yang membantu beliau otot punggung di klinik beliau di rumah 10 orang membantu beliau. Tiap bulan 30 juta saya gaji mereka. Masya Allah. Kuncinya apa? Fokus otot punggung. Setiap bulan 30 juta untuk gaji anak buahnya Pak. Lalu ada ibu yang nganggur, saya latih otot punggung ya. Begitu dia sudah bisa, saya pekerjakan di klinik saya. Masya Allah. Jadi ternyata secara ekonomi sangat membantu. Ya, secara ekonomi sangat luar biasa membantu masyarakat sekitarnya. 30 juta Bu di kabupaten. Coba di Tangerang kan kota rame. Mungkin nggak 30 juta, mungkin 300 juta. Ya, haruslah itu. Ketemu kita dokter baik hati, Masya Allah. Ini harusnya dokter Indra datang ya, Indra Zaman sama Bunda Uci ya. Masya Allah, itu juga dokter yang luar biasa. Beliau testimoni di Kota Punggung juga. Beliau mau ambil S3-nya di Kota Punggung. Kepentoknya sama apa? Kepentoknya belum ada jurnalnya itu. Ya, Kota Punggung belum ada jurnalnya. Dibilang itu apa itu Kota Punggung? Perkumpulan abal-abal, tidak mitra Kemenkes, ya kan? Saya bilang nggak apa-apa lah kita abal-abal. Saya bilang kita kok nggak ada cita-cita jadi tinggi seperti kalau tukang cukur. Saya bilang bukan Rudi Abdiswarno kok, kita cukup asgar. Saya bilang. Bahkan itu merakyat kan, setiap orang bisa mendapatkan pelayanan di mana saja berada. Asgar Pak, setiap gang ada, setiap RT ada, betul begitu. Ya, mudah orang temukan otot punggung. Kita nggak akan seperti Rudi Abdiswarno yang mewah, tidak seperti itu. Kita justru ingin otot punggung jadi ilmu-ilmu biasa. Kan kita belum minta ke Kemenkes, berarti nggak ada dong itu STPT kan gitu kan, susah dapat STPT. Saya bilang kenapa susah dapat STPT? Tergantung kita sebenarnya. Kalau di Batam ada itu hatra. Di setiap dinkes kan ada hatra ya, punya tradisional, udah langsung ke hatra, masing-masing dinkes masing-masing selesai. Kalau di Makassar lebih mudah lagi Pak. Foto kepala dinkesnya, surat STPT diantar ke rumah. Totok ibu kepala dinkesnya, ibu beliau kan sakit tuh, ditotok sama PW Sulawesi Selatan itu Pak Pomar ditotok. Teleponan dia, oh bapak yang ngetok ibu saya, iya. Lagi urus STPT ya? Oh iya Pak, betul. Nanti STPT saya antar ke rumah. Jadi STPT itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya walaupun kita belum mitra Kemenkes, terus aja di dinkes masing-masing. Ya, jelas ya. Karena dibilang kita tetap untuk abal-abal, nggak ada mitra Kemenkes itu. Saya bilang Pak, kita nggak terlalu fokus ke sana. Saya bilang kita fokusnya apa sekarang ke masyarakat ke bawah. Ya, urusan ke atas kan nanti pelan-pelan jalan dengan sendirinya. Kalau masyarakat bisa Pak, bukan kita butuh Kemenkes, Kemenkes butuh kita, betul tidak? Loh, saya ke Sarawangun Jambi, itu kan yang udah bupati. Apa kata bupati? Ustadz kepala puskesmas, Kadinkes sudah saya suruh ikut pelatihan otot punggung. Kepala
Puskesmas Kadinkes saya suruh datang ke punggung, selesai nggak urus SPPT kira-kira? Selesai. Nggak perlu kita minta ke Menkes begitu maksud saya. Di Sulawesi Selatan Ustaz kita Ustaz Surya Dharma, kebetulan dia wilayah barat PKS ya. Partainya siapa itu? PKS ya partai kita semua lah. Ada yang lain tidak masalah, tadi beda politik ya. Beliau sakit. Gubernur tahu sahabat beliau, Gubernur Sulawesi Selatan sahabatnya Ustaz Surya Dharma. Begitu beliau sakit, apa kata Gubernur? Itu sahabat saya sakit, ke Kadinkes, beri pelayanan terbaik. Langsung Kadinkesnya ambil, suruh 8 orang dokter spesialis. Apa 8 orang dokter spesialis? Kodok belum Allah sembuhkan juga. Pas anak pelatihan di Sulawesi Selatan, habis pelatihan di yayasan beliau, anak toto kan beliau, masuk dengan izin Allah langsung jalannya lancar. Anak tadi turun lantai 2 ke lantai 1 itu nggak pegangan lagi, biasanya harus pegangan pelan-pelan kan. Tadi turun tangga tapi nggak pegangan. Beliau telepon aku Gubernur, alhamdulillah dengan totok punggung segar saya, lebih sehat. Masya Allah. Apa kata Gubernurnya? Panggil Ustaz Abdul Rahman ke sini. Masya Allah. Apa kata beliau? Jangan sembarangan panggil Ustaz Abdul Rahman. Presiden PKS saja beliau tolak. Jadi saya pernah nolak Presiden PKS waktu beliau telepon saya karena banyak pasien. Ustaz, besok saja kita janjian lagi. Hari ini sudah full. Pasien kan waiting list kan? Gak mungkin kita rubah jadwal hari itu. Mengajar teman-teman saya itu besok Ustaz kita atur waktu lagi, Masya Allah. Jadi ada untungnya kalau Presiden PKS. Mulai itu, ya. Udah nanti kalau beliau nggak bisa, nanti di Jakarta kita jemput pakai pesawat, Masya Allah. Sampai beliau bilang gitu. Kira-kira kalau pejabat sudah macam itu dengan kita, urus STPT mudah tidak kira-kira? Orang tadi nggak disuruh pak sama beliau, kayak Kadinkes itu sahabat saya, ya. Jadi tidak ada betul Menkes itu masalah, tidak ada masalah, kita aja yang permasalahkan, betul nggak? Saya tidak terlalu fokus ke sana, saya bilang itu buang energi pak. Loh, terus silakan urus STPT dari bawah, dari RT, izin RT dulu, RW, lingkungan tanya tetangga dulu, kelurahan, puskesmas betul, baru ke kota, betul, kabupaten, kan begitu. Berapa hari kita habiskan? Sebulan. 5 hari kira-kira. Datang dia survei, betul kan? Ke klinik bapak, apa dia bilang? Klinik bapak salah, pintunya nggak boleh begini pak, harusnya pintu WC-nya kedorong, bukan ditarik. Pintu WC saja bisa STPT terhambat, betul tidak? Karena kita ambil cara yang prosedural, cara yang salah, bukan cara yang salah, cara yang biasa. Ada cara yang luar biasa tadi, apa tadi ya, totok saja Kadinkesnya selesai, saya bilang. Begitu kan? Totok saja bupatinya, totok saja gubernurnya, kan selesai masalah itu, selesai. Ya. Jadi tetap punggung masalah itu jangan permasalahkan. Kalau dipermasalahkan berarti kita tidak bisa menyelesaikan masalah di daerah, itu masalah lokal pak, beda-beda masalahnya. Di Batam beda, di Makassar beda ya. Itu kan kadang-kadang birokrasi beda-beda, betul nggak? Ya. Nah, PW harus mampu menjembatani, membantu anggota-anggotanya bisa mendapatkan STPT. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Ya, kita tetap urus permintaan Menkes, tetap kita urus, itu kan formalitas, formalnya harus ada. Yayasan pun kita uruskan, kita punya yayasan berbadan hukum harus ada. Tapi jangan habis energi untuk itu, maksud saya begitu. Alhamdulillah tugas saya Pak, kasih pelatihan dari Aceh kemarin selesai sampai Papua. Ya, pas saya pulang itu dari Papua, besoknya Ramadan. Jadi pas itu seminggu sebelum Ramadan saya ke Papua. Diundang oleh pasien saya yang sudah parah penyakitnya, harus dirujuk ke RSPAD. Ya, begitu dirujuk ke RSPAD, saya totoplah mampir dia ke klinik. Inilah keharusan yang dimiliki terapis totok punggung, apa? Mampu mendeteksi semua penyumbatan yang ada di punggung pasiennya. Itu syarat mutlak.
Apa penyakitnya? Penyakitnya sudah borongan, komplikasi. Dokter Papua, rumah sakit Papua tidak mampu lagi. Rujuk RSPAD, mampir ke klinik, saya totok. Saya cari semua penyumbatan di punggungnya, subhanallah ketemu semuanya. Apa dia bilang? Sudah kena semua penyakit bapak, tak usah bawa lagi ke rumah sakit. Totok rutin pak, segera dia pulang ke Papua. Undang Ustaz Abdul Rahman ke Papua, diundang saya ke Papua karena pasien itu awalnya. Kasih pelatihan di gedung MUI Papua Barat, Manokwari. Manokwari kota Injil, Bu. Kita ke sana banyak terpancang, itu pinggir jalan salib-salib. Salib-salib pakai kita umbul-umbul gitu ya. Dia bukan umbul-umbul, Bu, salib. Ya. Alhamdulillah ketua MUI apa dia cerita sama saya, Ustaz, saya kecelakaan bulan Agustus, ditabrak mobil dari belakang, keseret. Mobilnya sangat kencang. Kebayang tidak Bapak Ibu, ditabrak dari belakang, keseret, masuk kolong mobil, keseret, ya. Radiator mobilnya bocor, kena siram air radiator mobil. Silakan Bunda Uci, Dr. Indra, selamat datang. Masya Allah, akhirnya ketemu juga hari ini ya, datang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, silakan. Di depan juga boleh. Yang penting dihadirkan Ustaz Quran. Ya, Bunda Uci di depan. Kalian. Silakan Dr. Indra. Dokter kita maksudnya. Kalau ini dokter bohongan ya, ini dokter beneran. Lanjut ya. Sampai di mana tadi itu? Sampai di Papua. Iya, ketua MUI, Masya Allah, Ustaz Nasrau, beliau ditabrak Pak, dari belakang itu. Mobilnya sangat kencang, masuk kolong mobil, keseret. Kesiram juga. Airnya, radiatornya pecah itu, tumpah, langsung kesiram air radiator. Kebayang betapa sakitnya, ya. Langsung sudah kira-kira 4 bulan lah kemarin tuh ya. Jadi kalau jalan itu sangat berat, berjalan sangat berat, duduk macam ini untuk bangunnya pun harus pelan-pelan, sangat berat juga, ya. Kalau sudah berdiri, perjalanan pun sangat lambat, diseret karena sakit kakinya itu. Ya, pas pelatihan saya bilang, Ustaz sekarang sebagai sampel di depan, sebagai sampel. Yang lain berpasangan, kita praktek general treatment versi pertama kan gitu kan? Semua Pak, beliau sebagai sampel general treatment versi pertama. Kira-kira ada nggak 30 menit? Ada. General treatment versi kedua, ada nggak 30 menit? Sekarang bergantian. Jadi kira-kira beliau saya totok kira-kira ada nggak 2 jam? Ada. Buat sampel 2 jam. Belum emergency kan? Emergency sekarang jantung, sekarang menjepit, nah itu. Jadi secara umum itu sudah saya totok secara umum sudah nggak semua. Sekarang Ustaz silakan berdiri. Subhanallah Pak, berdiri tanpa merasakan sakit sedikit pun. Silakan Ustaz berjalan. Masya Allah Pak, dengan izin Allah berjalan pun kaki kirinya tidak lagi diseret, langsung berjalan normal kembali. Tanpa kita urut, kita sentuh kakinya. Langsung beliau testimoni, apa kata beliau? Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Maka dengan itu apa Pak? Beliau bilang, besok kita undang khusus Ustaz Abdul Rahman ke Papua Barat dengan biaya ditanggung MUI Papua Barat. Peserta tidak perlu kontribusi. Ya, jadi kita ke Papua, ke sana 1 kali, ternyata Allah mudahkan lagi kita untuk ke Papua yang kedua kali. Ditanggung semua oleh Ketua MUI Papua Barat. Ya, berkembang lagi tuh Masya Allah ke Pontianak. Nah besok Bapak Ibu kalau ikut TMP ke 10 itu 3 orang dokter. Ya harusnya sih 4 orang sama Dr. Indra ya. Judulnya apa? Totok Punggung Indonesia Doctors Best Partner. Totok Punggung sebagai partner terbaik
para dokter insya Allah. Ya, jadi kita semakin banyak saudara. Kata orang jangan cari musuh, gitu. Cari saudara, ya. Ya, alhamdulillah Dr. Gustaviansa sudah bersedia selalu datang nanti ya di TNP 10. Kemarin beliau juga WA tuh ketemu sebelum standarisasi, insya Allah nanti membludak lagi peserta ini. Jadi pemanasan sebelum TNT sudah diundang Dr. Gustaviansa. Dokter yang undang saya ke Masjid Nur Zaman Pontianak, Masjid Ustaz Lukmanul Hakim ya, Gerakan yang Pras, itu Masjid Kapal Munzala, terus undang kita kasih pelatihan di sana insya Allah. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah kita ketemu orang-orang yang luar biasa, dokter-dokter yang luar biasa, tawadu ya. Dokter tidak merasa lebih pintar. Yang sudah kan Pak ketemu orang merasa lebih pintar, itu yang susah ya. Ini ketemu orang yang tidak merasa lebih pintar, Masya Allah. Kata Dr. Ahmad Ibrahim waktu itu ingat betul saya beliau kebetulan saya di Tembor Magetan. Ilmu seperti air Ustaz, tidak mungkin mengalir ke tempat yang lebih tinggi, Masya Allah. Artinya apa? Kita tidak boleh merasa lebih pintar, merasa lebih hebat sebenarnya ya. Terus berkembang, jadi secara organisasi Total Punggung, Ibu Bapak sekalian, pelatihan sudah sampai Papua. Munas kemarin itu hampir 20 PW ya, ya, mengalahkan Nasdem. Nasdem aja munasnya 11 PW, ya kan? Nasdem munas 11 pengurus wilayah provinsi, Total Punggung 20 lebih sebenarnya, ya. Jadi luar biasa. Saya tuh tidak merasa apa tuh ya. Ya perjuangan saya enggak juga Pak. Saya justru merasa perjuangan Bapak Ibu luar biasa. Kalau saya kan jalan-jalan doang. Makassar jalan-jalan ke pelatihan, ke Batam jalan-jalan ke pelatihan. Ya. Wilayah yang paling support itu Batam. Batam besok Agustus yang saya itu sudah angkatan ke-22. Anggotanya 1000 lebih. Ya. Di Batam ditambah sekarang oleh seorang motivator, dokter juga, Masya Allah. Dokter siapa di Batam itu? Dokter Irin. Itu calon partai Bapak Ibu juga itu. Apa saya Ustaz nih? Calon PKS kalau gitu ya. Paham ya? Jadi beliau, kenapa beliau begitu tertarik Total Punggung? Awalnya sama dengan dokter Ola, meremehkan. Saya Ustaz jadi dokter, tapi saya merasa sedih. Kenapa? Ibu saya pengapuran, kalau bangun itu tuh harus saya bantu pelan-pelan, sangat sulit dia untuk bangun. Sudah duduk pun sangat sulit untuk berdiri, kan begitu kan? Tapi saya tidak bisa memberikan pengobatan terbaik buat ibu saya, Masya Allah. Seolah-olah saya percuma jadi dokter, begitu maksudnya. Satu hari dengar Total Punggung, apa dia bilang? Macam apa lagi nih pengobatan? Nggak mungkin bisa Total Punggung itu awalnya. Nggak mungkin bisa Total Punggung. Ya, kita coba kata ibunya. Ya sudah, kita telepon saja terapisnya. Tidak boleh. Kita harus datang ke mereka. Masya Allah Pak. Malam-malam Ustaz saya ajak ibu saya jam 9 malam ke kliniknya Pak Awal di Batam itu di Tiban area Batam. Malam-malam kita telepon dulu, ternyata masih ada orang di sana malam-malam. Tapi saya nggak yakin kalau artinya. Dia nggak yakin, padahal dia ada aja ibunya itu. Mana bisa Total Punggung meremehkan awalnya. Begitu datang ketemunya Pak Awal, mohon maaf, kalau Pak Rotak badannya bagus, Pak Awal Pak badannya kurus, rempeng. Begitu dokter lihat Pak Awal, ya dia ngotoknya macam ini pula. Tambah gak semangat saya Ustaz, tambah pesimis. Ya. Tapi ya, qadarullah ditoto sama Pak Awal terus malam-malam, Masya Allah. Hampir 2 jam badan. Kata Pak Awal, sudah ibu bangun. Berbaring, duduk kan begitu. Dokter ini menghampiri. Kan biasanya nggak bisa bangun ibunya kan? Saya hampir, kata Pak Awal, nggak usah. Biar duduk sendiri. Langsung ibu saya duduk sangat cepat. Totok lagi kan? Nah, selesai totok duduk, kata Pak, coba berdiri. Dokter ini menghampiri.
Ibunya lagi membantu kan untuk berdiri, kata Pak Oleh, tidak usah. Masya Allah, dengan izin Allah ibunya langsung berdiri normal dan berjalan normal. Di situ Pak, ya, kembali Dokter Ririn, kembali Allah balikan hati beliau. Kenapa? Karena Allah tahu beliau orang baik. Masya Allah. Ya, Dokter Olah begitu, sama temennya dibilang dokter sase. Dokter sesat. Gue bilang dokter tersesat di jalan yang benar, termasuk dokter yang benar. Dokter sase, dokter sesat. Masya Allah. Ya, jadi Allah pertemukan kita luar biasa dengan dokter-dokter yang luar biasa. Masya Allah. Jelas ibu bapaknya perkembangan otot punggung ya. Sejarahnya ya, kalau ada ya alhamdulillah ya, sekarang sudah berkembang luar biasa. Kita sudah hampir ke 20 provinsi kota ya. Target kita ya tahun ini insya Allah 30. Sekarang sudah bukan 33 provinsi. Sekarang berapa Indonesia provinsinya? 38 ya. Kayaknya tiap hari nambah. Terus Papua dipecah lagi. Gitu ya. Yang kemarin Munas ini secara umum saja, secara detailnya ini disampaikan oleh PWI ya. Mengangkat kemarin itu tema profesional kuat berkah, profesional. Makanya secara umum ketua PWI itu harus fokus betul-betul ke otot punggung, betul-betul fokus. Ternyata betul Pak, kalau fokus justru lebih maju. Betul nggak begitu? Kalau tidak fokus nggak maju-maju. Ya, fokus otot punggung saja maju. Yang kebanyakan maju yang fokus otot punggung saja. Kan nggak tahu. Ya memang kita juga begitu ternyata. Umumnya kalau nggak fokus nggak bisa maju. Ya. Kayak Dokter Olah setiap hari itu 10 orang pembantunya, Masya Allah. Sopir ambulans saya saat sudah bisa otot punggung. Sekarang ya mungkin kalau itu PNS penghasilnya sama beliau kan. Ya, itu luar biasa. Fokus otot punggung justru maju. Kemarin di Jawa Tengah pun kita katakan begitu, ya. Di Jawa Tengah kemarin halal bihalal itu sama Pak. Macam ini 3 kali lipat. Harusnya kalau dibiarkan terus itu sampai jam 7 malam itu masih terus ada yang daftar. Maka ditutup pada angka 177 peserta. Ya, PWI Jawa Tengah halal bihalal 177 peserta. Besok mereka rakerwil ya, sama muswil ya, untuk pemilihan ketua PWI baru. Kalau ini insya Allah aman ya. Aman. Lanjutkan. Aman. Betul-betul fokus. Perkembangannya otot punggung luar biasa, kita fokus. Ya. Kemarin kita undang di TFT 9 pakarnya patah tulang Sauki dari Lombok. Beliau Pak yang pertama kali belajar otot punggung 2012 di Jatiwarna dulu, awal kita buka itu beliau sudah belajar di situ ya. Beliau magang di milik saya itu ya. Rata-rata anak-anak Lombok itu magang di milik saya itu, dan mereka fokus otot punggung. Ustaz, banyak pasien-pasien patah tulang di Lombok, Masya Allah. Jadi yang lebih hebat menangani patah tulang itu Sofi Pak, anak buah saya, bukan saya. Kenapa? Kalau di Jakarta kan patah tulang langsung Haji Naim, patah tulang langsung Cimande, kan begitu. Ya, kita nggak dapat pasien patah tulang. Jadi kita kurang pengalaman menangani kasus patah tulang. Teorinya kita ajarkan Pak, tapi prakteknya kita nggak praktek. Ustaz berarti kabur maktan, ya bukan kabur maktan. Kalau Pak mau dipatahkan sama saya buat praktek. Kita memberi contoh, tapi kita menyuruh nggak mencontohkan, kan begitu kan? Ya bukan itu, kita nggak ada sampel untuk langsung praktek. Tapi Sauki anak buah di Lombok justru banyak menangani kasus itu. Geser lutut, pegawai bank itu, ya sudah 8 orang tukang urut di Lombok nggak bisa tangani saya. Kalian apa? Otot punggung, lututnya bergeser. Urut lutut aja nggak bisa, apalagi otot punggung.
Jangan pakai tongkat kan. Saya toto Ustaz, masalah ditotok punggungnya, fokus di atas panggulnya kan. Saya toto, habis itu lompat dia normal tanpa disentuh lututnya. Ya, bahkan terakhir kemarin yang patah itu anak kecil sudah 3 bulan, salah sambung sedikit bergeser sambungnya 3 bulan Pak. Ada pembengkakan, ada videonya, ya. Dia sentuh sedikit saja sakit, dia totok dulu. Di atas panggulnya ditotok, itu udah sentuh gak sakit, dibantu reposisi, gak masalah. Ya, kalau diperlihatkan videonya yang kecil patah tulang ya. Tulang. Bengkak dan sakit disentuh, ya. Kesakitan sedikit. Lalu ditotok punggungnya, panggulnya oleh Sauki, disentuh Pak, nggak sakit, ditapuk pun nggak sakit. Baru direposisi, ya. Jadi secara umum apa? Ya. Secara umum kunci patah tulang, kunci perbaikan tulang ada di totok punggung. Ya. Karena 3 bulan nyambungnya nggak pas. Ya. Saya bilang kalah Ida Dayak kan? Ida Dayak tulangnya dia perbaiki. Kita nggak susah disentuh, tulangnya balik sendiri. Macam kemarin pasien Pak. Pasien macam ini sudah 3 tahun dia bilang, saya totok 1 kali langsung dia bisa buka. Saya bilang totok punggung lebih hebat dari Ida Dayak. Ida Dayak tulang jarinya kan, kita jarinya alami betul sendiri. Mohon maaf, gambarnya pornografi kan? Anak kecil. Nah, kita tetap di atas panggulnya Pak, darahnya lancar. Itu yang nyambungnya salah masih bisa sedikit direposisi dan tidak sakit, tidak sesakit kalau tidak ditotok punggungnya. Ya. Ini teman-teman yang lain belajar bagaimana mereposisi. Jadi Bapak Ibu besok TFT 10 kita pelajari itu bagaimana langsung mereposisi tulang langsung sama Sauki. Promosi Ustaz, promosi. Karena orang bilang mana bisa totok punggung untuk patah tulang kan dia bilang begitu kan? Justru kuncinya patah tulang ada di totok punggung saya bilang. Sininya patah Pak, ininya patah ada video yang lain. Patah di sininya. Dan disentuh sedikit pun. Kalau di bawah publikatnya balik sendiri tulangnya itu. Ya. Jadi kalau dibilang profesional, Bapak Ibu harusnya profesional, nggak usah ragu, itu maksud saya. Kenapa? Kita sudah menemukan esensi ilmunya, sudah kita temukan, kunci ilmunya sudah kita temukan. Ya. Nah, mulai ke posisi. Nah, yang lain itu di pelan-pelan biasa. Dibidai biasa, standar dibidai kan, biasa itu. Cukup dimatikan saja, itu promosi saja. Kalau diteruskan nanti bahaya. Nggak ikut TFT 10. Nah, berikutnya itu yang apa itu yang pertama dokter Olah tadi, pasien dokter Olah paling atas, yang paling atas terus. Nah ini nih, yang sebelumnya ada ini. Yang ini tidak ada ya videonya. Oh ini videonya ini. Nah ini dibuka. Ini pasien dokter Olah kanker batang otak. Kanker batang otak Pak. Kalau dioperasi 2 resiko, cacat atau mati. Pilih yang mana? Kan gitu dokter ya. Itu kejamnya setiap saat Pak. Ya. Jadi terapis totok punggung yakin, masya Allah. Ya, totok punggung saja untuk herbal pun tak saya pakai.
pakai, Masya Allah. Herbal pun tak saya pakai, otot punggung saja Ustaz. Kita nggak menyalahkan pakai herbal, silakan. Tapi beliau mungkin otot punggung saja, otot punggung saja Ustaz, herbal pun tak saya pakai, Masya Allah. Saya toto Ustaz seminggu 4 kali, seminggu 4 kali ditoto. Ya, kita lihat gambar berikutnya, yang tadi itu. Berikutnya sudah ditoto 4 kali seminggu, gambarnya yang atas tadi. Nah, ini. Ya. Sekarang sudah bisa naik sepeda motor, berobat sendiri ke kliniknya. Selama berapa lama? Selama 1 bulan saja dengan izin Allah, Allah beri kesembuhan buat pasiennya yang kanker batang otak yang sudah macam tadi kejang-kejangnya, Masya Allah, ya. Total seminggu 4 kali, sekarang sudah bisa naik sepeda motor kalau berobat ke klinik saya. Itulah Bu, orang baik macam Dr. Oleh itu Allah pilih, ya. Dengan 100% keyakinan saya Ustaz, dengan izin Allah, total punggung sudah cukup buat saya. Yang berikutnya pasien Parkinson. Ini dari Batam yang dikirim Pak Awal. Nah, ini paling bawah ini. Ya. Saya kirim terapis ke Penang, Malaysia. Kita sudah kirim 5 orang terapis ke Malaysia. Kalau di Malaysia tidak boleh totok punggung kan kemarin ya, karena punggung artinya apa? Pantat. Sebelum ditotok, tinggal di Penang, Malaysia. Apa kurangnya fasilitas rumah sakit di sana? Betul tidak? Orang Indonesia berobat ke Penang kok, dari Sumatera Utara berobat ke Penang, betul tidak? Ya. Secara medis bisa nggak disembuhkan? Tidak bisa. Gangguan saraf di otak, begitu. Ya. Nah, sekarang sudah bisa berjalan. Terapinya berapa lama? Selama 4 bulan kira-kira. Ya, berjalan normal, gerakan normal, gulanya normal, kolesterol normal, asam urat normal, tensi normal, BAB normal, ya. Dengan izin Allah semuanya normal. Usianya berapa Pak? 69 tahun. Bisa tidur, berat berjalan, kaki bengkak, diabetes dibantu obat, sembuh konstipasi. Sekarang sudah tremor berkurang, paling sudah hampir tidak ada, tidur nyenyak, berat badan turun. Jadi berat badan turun. Mohon maaf yang merasa overweight, silakan ditotok punggung. Berat badan turun ya. Sekarang sudah bisa lakukan gerakan-gerakan normal, ya, sudah bisa berlari, ya. Awalnya Bu Yanti lihat YouTube kita, totok suaminya. Akhirnya telepon saya, bisa nggak kirim terapis ke Malaysia? Saya kirim ke Malaysia terapis. Jadi dari Banten kalau mau dikirim ke Malaysia gratis insya Allah. Itu dari manajer saya, Ya. istrinya, ke saya minta. Betul, Bu Yanti ya. Masya Allah. Nah, sekarang sudah normal, ya, sudah bisa melakukan gerakan-gerakan secara normal. Ya, minta lagi Pak. Kemarin sudah ada orang kita kirim, ini minta lagi. Harusnya saya nanti bulan Juni ke Malaysia, tapi saya bilang belum bisa lah, karena agenda di Indonesia masih padat kan. Kita lebih dulu harus selesai TFT lah insya Allah ya. Habis TFT nanti baru bisa ke Malaysia insya Allah. Ya, mereka menanti. Sekarang sudah di Kedah, Hulu Langat, Bangi, Penang, Kuala Lumpur, sudah banyak kota sudah minta. Ya, kalau mau ke Malaysia segera kita kirim. Asal terus paspor sendiri lah begitu ya, nggak usah bayar insya Allah. Tapi dites dulu. Nanti uangnya ambil lah, nggak usah bagi saya. Demi Allah nggak usah bagi saya. Bapak sendiri lah Bapak. Saya ikhlas insya Allah. Benar Pak. Udah buat antum untuk uangnya, nggak usah berpikir bagi anak insya Allah.
Ya, yang penting Anda bisa jalan-jalan minimal ke Malaysia gratis. Ya sudah, kita mudahkan saja. Ya, begitu. Jelas ya? Nah, kita tutup dulu, kita lanjut materi berikutnya ya. Jadi perkembangan yang tetap punggung sudah diterima di Malaysia, ibu bapak sekalian. Saya sudah 3 kali ke Malaysia, harusnya 4 kali dan diundang waktu corona itu kan, sebelum corona itu diundang bulan April, kita batalkan karena corona 4 kali. Kita kirim ke Penang Malaysia, terapis tetap punggung, masya Allah sambutan yang luar biasa. Mereka minta lagi dikirim terapis berikutnya. Sudah 5 orang kemarin kita kirim. Mulai Brunei minta juga nih, sudah mulai Brunei minta juga. Ya Allah, saya yakin ke depan tetap punggung akan ada di mana-mana. Sudahlah, kita sebarkan saja trainer tetap punggung itu amanah dari Allah. Kita jadi trainer, kenapa kita nggak bergerak? Sosialisasi, tidak usah izin PW, saya bilang sosialisasi ke RT, ke posyandu, ibu berlihat tiap hari. Kalau tiap hari posyandu nggak usah izin Pak Rohmat. Kecuali pelatihan kan begitu. Ustaz besok mau di pos ronda sosialisasi, udah nggak usah izin, sosialisasi aja. Di pos ronda 3 orang, 5 orang, kelamaan kalau izin ya nggak. Biar sudah ikhlaskan kok itu disebarkan, ikhlas kita betul. Ya, kecuali kasih pelatihan di sertifikat, minta di PW kan selesai begitu kan. Profesional Pak, profesional. Perbaikan tulang, ditutup punggung kuncinya perbaikan tulang. Tulangnya panjang sebelah, ditutup punggung kuncinya. Ada itu yang kakinya panjang sebelah. Ya. Di mana kaki panjang sebelah sudah masalahnya? Di punggung, bukan ditarik kakinya. Nah, ini. Itu. Kan ketarik kakinya kan? Perbaikan tulang, reposisi tulang, bukan ditarik lagi Pak. Kenapa dia ketarik? Karena ketekan di atas panggulnya, ketarik nggak kakinya? Macam karet, ada karet dapat tekan, ketarik nggak karetnya? Biar karetnya kendor, ditarik karetnya atau yang menekan karet dilepaskan? Yang menekan kita lepaskan, karetnya kan kendor sendiri. Jadi ternyata perbaikan tulang belakang, perbaikan tulang ada di tutup punggung kuncinya. Ya. Jadi kalau terapis gabung-gabung Pak, dia buang-buang energi. Saya Pak, pasien di Bekasi, kalau dia tinggal di Banten, saya kirim ke Banten. Tapi mohon maaf laporan dari pasien saya, apa dia bilang? Beda Ustaz. Digabung-gabung, ditarik-tarik, didorong-dorong saya. Gak maksimal hasilnya Ustaz. Justru pasiennya bilang hasilnya tidak maksimal ketika digabung-gabung, ditarik-tarik, tekan-tekan, ditetak-tetak, didorong-dorong, tidak maksimal. Itu kan cukup totok saja di atas panggungnya terlepas itu yang menekan. Kan kakinya balik sendiri. Di ronsen 2 cm lebih panjang sebelah 2 cm di ronsen, Pak, ada hasil ronsennya. Ya, pasien saya itu ditutup 2-3 kali, 6 kali kalau tidak salah, itu normal lagi jalannya tidak pincang. Berarti kan yang 2 cm normal lagi, balik kan begitu, tanpa kita tarik sebelah atau kita potong sebelah. Ya. Jadi di Banten itu ternyata banyak ilmunya, semuanya saya takut ke Banten. Ya. Pasien saya kalau di Banten saya kirim. Kenapa? Bapak Ibu lebih bertanggung jawab terhadap pasien saya untuk merawat pasien saya karena tinggal di Banten, betul tidak? Kan saya referensi ke Banten Pak. Kita total punggung Pak, nauzubillah, kita tidak pernah rebutan pasien, betul? Tidak pernah, masalah. Kita berlegah hati, berlapang dada, memberikan pasien ke teman kita yang lebih bertanggung jawab dekat rumahnya, kan begitu. Tapi pasien saya kecewa pada rata-rata. Ini feedback dari pasien saya, bukan dari saya. Dari saya juga barangkali. Jangan digabung-gabung, fokus saja tetap punggung, dapat semua. Pasien yang menilai, bukan kita, bukan saya yang menilai. Pasien yang menilai, bukan saya. Saya mana tahu Bapak melakukan itu, betul tak? Saya mana tahu Ibu melakukan itu, betul tidak? Saya tidak tahu. Yang tahu kan pasien saya merasakan. Kita tahu sama saya, tetap punggung saja, jangan digabung-gabung oleh Ibu Bapak di sini. Pasien yang tahu, saya tidak tahu. Kalau saya kan sangat baik saja, betul enggak? Saya kan merasakan
baik saja, di sudah ibu di Banten tinggal, ikut totonya di Banten saja. Perasaan baik saja, Pak. Bapak tinggal di Banten, Pak, ini nomor ketua kita di Banten, ini nomor terapis kita di Banten, ini nomor trainer kita di Banten. Saya kasih. Tapi hanya balik lagi kecewa. Gabung-gabung Ustaz, totalnya cuma 10 menit lagi. Totalnya cuma 10 menit. Bapak Ibu jangan pernah remehkan pasien kita, muliakan pasien kita. Kenapa? Ternyata Pak pasien atau hukum, mohon maaf Ibu Bapak, bukan orang bodoh. Mereka rata-rata orang berpendidikan, orang-orang pintar yang sudah berobat kemana-mana, orang sakit hebat dia sudah berobat, sudah full Pak, dia punya pengalaman, lebih hebat dari kita, betul nggak? Dia bisa menilai terapis macam ini, dia bisa menilai terapis macam ini. Terapis yang memuliakan pasiennya, yang menghargai pasiennya, terapis yang kurang menghargai pasiennya, yang tidak ramah sama pasiennya, lengkap dinilai oleh pasien kita. Datang lagi ke saya, kecewa saya Pak. Kenapa? Karena pasien saya berantri. Ya Allah, kok balik lagi Pak? Beda Ustaz. Harusnya kan pasiennya nggak balik lagi kan? Puas dengan terapis di Banten kan, begitu harusnya. Maka falsafah Toto Punggung harus Ibu Bapak pahami. Dia bukan menghafal, dia mencari penyumbatan. Itu intinya. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menemukan penyumbatan dan tidak bisa terapis secara maksimal pada pasien, insya Allah tidak selesai masalah yang dirasa pasien kita. Banyak di rumah sehat Toto Punggung bermunculan, tapi saya tidak pernah itu larang. Tapi kecewa juga, ternyata kenapa? Balik lagi ke klinik saya. Kenapa Pak di sana? Aduh Ustaz, sakit Ustaz. Sudah teriak-teriak saya. Stop. Wah, bahaya kalau macam ini saya bilang. Saya Pak tidak pernah larang Bapak buka klinik Toto Punggung. Saya justru berterima kasih. Kenapa? Kan tadi niat kita macam askar itu kan tukang cukur kan, bermunculanlah banyak klinik Toto Punggung. Kita berterima kasih dengan bermunculan banyak klinik Toto Punggung. Ya. Tapi saya kecewa kenapa? Karena Bapak Ibu buka klinik tapi tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien saya. Akhirnya balik lagi ke saya. Antri lagi. Ya. Maka saya bilang lah, besok kita data semua itu. Apa itu klinik Toto Punggung, insya Allah ya terdata di yayasan. Nanti semua terapisnya kita tes lagi satu-satu begitu ya. Yang mau terdaftar di yayasan silakan, yang tidak mau pun tidak apa-apa Pak, kita tidak pernah memaksa ya, fleksibel ya. Jadi ya yang mau terdaftar di yayasan tidak ada masalah, yang mau langsung bikin saja klinik tidak terdaftar itu tidak ada masalah. Terdaftar nanti bayar tuh setelah royaltinya, tidak bayar. Berapa Ustaz bayar royaltinya? Saya ikhlas antum aja lah, nggak bayar pun ada ikhlas. Nggak usah bayar Pak, insya Allah. Kalau ada rezeki mau bayar silahkan, dan saya paksa. Kenapa? Karena syariah itu tidak boleh ada merasa pihak yang merasa dizolimi, itu kan? Daftar aja Ibu Bapak, nanti kita bina terapisnya insya Allah. Terapisnya kirim ke saya tes dulu. Ya, kalau belum saya nyatakan belum. Sekarang harus tegas saja Pak kita. Ya nanti Ibu Bapak daftar terapis ke klinik itu, daftar ke yayasan, ya. Nanti di sana kirim terapisnya, kita tes satu-satu semua begitu. Kalau saya bilang belum, ya belum bagus. Saya yakin Pak pasti ada komplain pasien nanti di lapangan kan begitu. Kalau bagus saya bilang bagus, insya Allah Pak pasien akan terima dengan baik di lapangan, insya Allah. Ya. Pasien kita Pak itu masuk ada presiden, direktur, ada profesor. Kita kan nggak tahu, dia kan nggak bawa gelar macam itu. Ternyata cepat telepon itu adanya, Ustaz itu dokter spesialis patah tulang lulusan Jerman, masya Allah. Dokter tulang lulusan Jerman, pasien Toto Punggung. Loh kalau kita meremehkan pasien nggak memuliakan, ya Allah zubillah Pak, jangan sampai Pak. Mereka orang-orang mulia, orang-orang terdidik, maka muliakan pasien kita. Ini Pak gambaran dari pasien saya. Kalau terapis yang baru Ustaz, itu nggak kena titiknya.
Saya kirim ke sini Pak, tidak kena titiknya Pak. Di Banten nih Pak. Tapi kalau saya nggak sebut nama ya. Terapi saya kirim ke Banten, pasien saya kirim ke Banten. Penilaian pasien apa? Di Banten Ustaz, saya nggak sebut nama terapis itu, ya itu nggak kena titiknya Ustaz. Ya seperti orang belajar nembak, itu pakai senapan AK-47 gitu. Nggak ada yang fokus, nggak ada yang kena pas itu maksudnya, serempet-serempet doang, ya. Tapi kalau saya mau Ustaz, macam sniper, maksud ini Pak, pintar nggak pas kita menilai? Sama Ustaz macam sniper, jadi satu peluru, kena nggak Pak? Kira-kira kan ada satu peluru, jeder satu peluru kena lagi, jeder satu peluru kena lagi. Jadi begitu hebatnya pasien saya bilang, sama Ustaz seperti sniper, semua yang titiknya itu kena semua Ustaz, masya Allah. Kalau di sana Ustaz, macam orang belajar nembak pakai senapan mesin, semua dibombardir tapi tidak ada yang kena. Kira-kira terapisnya capek tidak? Hasilnya maksimal tidak? Dengan macam sniper tadi, terapisnya capek nggak Pak? Hasilnya maksimal tidak? Nah itulah tokoh tubuh ibu. Ya paham ya? Jadi pasti titiknya Pak, maksimal hasilnya pasien merasakan, dan terapisnya tidak capek. Terapisnya tidak capek Pak. Jangan bilang tokoh tubuh capek. Saya setiap hari rata-rata 10 pasien, kadang-kadang 11. Kemarin harusnya 12. Dari Padang datang, dari Jonggol datang, mendadak di luar jadwal saya. Ya, itu kan harus saya tolak Pak, karena ada emergency saya bantu. Ya, harusnya 8, 9 jadi 11 kan begitu kan? Capek nggak capek insya Allah. Ya. Kenapa tidak capek? Karena peluru kita tidak terbuang percuma, tenaga kita tidak terbuang percuma, itu maksudnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau buka klinik nanti kirim terapisnya ke kita ke yayasan, daftarkan kliniknya ke yayasan, tidak usah bayar Pak. Paling bayar kalau mau obat detox saja silakan. Karena kita ada obat yang harus detoksifikasi, pro detox namanya itu amanah almarhum kan begitu. Setiap detox itu harus didetoksifikasi. Kenapa? Karena kata beliau sumber penyakit di perut, betul tidak? Jadi harus di colon cleansing. Kalau Bapak punya itu detoxnya sendiri, silakan pakai herbal Bapak Ibu yang punya sendiri colon cleansing atau apa itu namanya pencahar begitu, silakan. Tapi kalau bisa yang berizin resmi dari Deadcast, ya. Nah kita punya Pro Detox yang izinnya sudah langsung dari Deadcast. Paling kali itu aja daftarnya, dapat Pro Detoxnya, daftar yayasan ke Totabung ke yayasan itu dari kita. Nanti diatur sama Pak Heru sama Pak Faisal di sana kan, ya berapa bayarnya, dapatnya apa, udah sekali saja. Tiap bulannya bagaimana Ustaz? Tiap bulannya bayar royalti seikhlasnya. Yang dibuat susah lah saudara. Kita ini semua urusan kita buat mudahan begitu. Paham ya Bapak ya? Keuntungannya apa? Nanti kliniknya terdaftar di yayasan, kita share ke semua grup seluruh Indonesia, itu keuntungannya. Karena kita bisa ketemu kan? Di Indonesia ada berapa klinik totok punggung Ustaz? Ini data ini saya. Sekarang kan belum ada kan? Bermunculan saja kan, belum terdaftar di yayasan kan, belum kan? Nah, terdaftar di yayasan, begitu ya. Nanti kita share ke seluruh Indonesia Pak. Karena sering tanya, Ustaz ada nggak di Pemalang? Ada. Kita kirim nama terapisnya. Nanti kita kirim daftar kliniknya, begitu maksud saya, paham ya? Keuntungan kedua, tadi kita standarkan dari pusat. Langsung Pak, saya ngetes. Ya. Kenapa Pak? Ini menjaga nama baik Kota Bumi sekarang. Kemarin kita mencari jumlah begitu. Sekarang sudah menjaga kualitas insyaallah. Ya. Maka kita tes satu-satu terapisnya, lulus, silakan Pak lanjutkan rumah Kota Bumi, silakan lanjutkan. Belum lulus Pak, mohon maaf ditahan dulu sebentar. Kita upgrade dulu, mungkin 1 bulan nanti tes lagi ya, begitu kan? Ya kan? 1 bulan tes lagi, belum lulus juga Pak, mungkin setengah bulan lagi bagus tes lagi gitu ya. Paham ya begitu ya? Sampai
memenuhi kriteria terapi standar Yayasan Otak Punggung Indonesia. Insya Allah Pak, pasiennya nggak balik lagi ke saya. Allah sudah bagus di sana sekarang. Nah, enak kan, bener ya kan? Pahami dulu Pak ya begitu. Silakan terdaftar saja nanti. Sudah itu silakan dilanjutkan. Nah itu salah satu keuntungannya kita upgrade. Ada informasi kita berikan begitu. Ya. Jadi kita nggak memberatkan. Perkembangan berikutnya untuk punggung tadi patah tulang bisa. Yang berikutnya ibu bapak ternyata bisa juga untuk program kehamilan. Bisa juga untuk program mendeteksi jenis kelamin. Bisa juga untuk kesuburan. Bisa juga untuk membantu proses kelahiran. Lengkap betul. Ada yang mau hamil bapak-bapak silakan. Lengkap Bu. Ya. Bisakah kita deteksi jenis kelamin bayi laki atau perempuan dalam kandungan ibunya? Bisa dengan izin Allah dengan totok punggung. Di batin sudah ada yang bisa belum? Wajib ikut etis 10. Tapi jangan fokus di itu juga Pak. Itu sudah bagian dari totok punggung, sudah dapat kita sebenarnya. Ya. Saya fokus Ustaz untuk yang kehamilan saja. Ya nanti pasiennya sedikit kan? Semuanya saja sudah dapat. Totok punggung saja yang kehamilan dapat, yang tadi proses kelahiran dapat, ya. Jadi ilmunya Bu, bisa kita deteksi jenis kelamin laki-laki atau perempuan dalam kandungan ibunya, itu kita pelajari nanti, insya Allah, ya. Bocorannya, kalau Ustadz itu di atas di bawah ginjal sebelah kiri itu lebih keras dari di bawah ginjal sebelah kanan, itu bayinya laki-laki. Kalau di bawah ginjal sebelah kanan lebih keras dibanding ginjal sebelah kiri, itu bayinya perempuan. Kalau kembar Ustaz laki perempuan, nggak tahu saya. Nanti ada lagi ilmunya, begitu ya, paham ya? Itu diberikan di TNT 10 insya Allah. Kelahiran macam apapun ibu, mau bayinya sungsang, bayinya sudah kebelit ari-ari, pinggulnya sempit, kata dokter harus disesar, begitu kan dokter bilang kan, entah alasan apapun, ternyata dengan totok punggung bisa diatasi. Tidak ada alasan untuk menyatakan bayi harus disesar, tidak ada alasan, subhanallah. Yang sempit panggulnya dokter bilang kita totok, masya Allah berhasil. Yang kebelit ari-ari, subhanallah, itu totok berhasil. Yang sudah pecah ketuban berpembukaan 1, sudah 6 jam berpembukaan 2, kan begitu kan, nanti keburu-buru cepat disesar, tidak perlu disesar, totok buru-buru langsung pembukaan 2, 3, 4 langsung dia melahirkan, subhanallah. Ya, dapat nggak tuh proses bisa dilakukan itu? Termasuk buat bapak-bapak vitalitas dapat, saya bilang. Untuk ibu kan fertilitas kan, kesuburan kan, walaupun bapak juga perlu kesuburan. Tapi khusus bapak-bapak biasanya dia minta apa itu? Vitalitas. Dapat tahu soal vitalitas? Dapat Pak, di totok punggung dapat, sudah semua itu satu paket semua. Ya. Banyak nggak contohnya? Banyak Bu pasien saya. Pasien saya Bu banyak kayak gitu. Biasanya yang mohon maaf ya Pak ya, yang import itu rata-rata yang diabetes. Itu nggak begitu. Datang dia Pak laporan. Saya Ustaz diabetes sudah lama. Gak hubungan sama istri, Bapak Rudin, masya Allah. Dibela-belain Pak, lagi sibuk-sibuknya udah macam apa buat mampir tuh. Ustaz udah gak waktu, langsung mampir saya, langsung mampir. Masya Allah, tolong lagi. Laporan Bu, masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, kenapa Pak? Si kecil sudah mulai lincah. Untuk saya nyambung kalau nanya Bu, si kecil usianya berapa Pak? Pondok aren ada pondok aren. Nyambung kita, ya. Alhamdulillah Ustaz sudah mulai lincah sekecil ya, alhamdulillah Pak. Diabetes. Datang lagi pasien diabetes. Alhamdulillah Ustaz sudah normal lagi. Itu butik-butiknya istri saya kantor terus. Semangat istri saya kantor sekarang. Ya, diabetes Pak. Dulu badannya kurus, habis. Sampai cincinnya lepas semua, lepas cincinnya Pak. Nggak bisa lagi, orang diabetes kan macam itu kan. Layu langsung dia, ya. Sekarang celana saya kenceng, paha terasa keras. Kemarin pakai celana tuh kayaknya apa tuh kosong.
copot begitu kan, kendor begitu. Sekarang bahasa keras itu terasa, saya pakai celana tuh kelihatan gitu kan keras. Kemarin tuh lembek semua badan saya. Saya pakai cincin lagi Ustaz, nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas cincinnya Bu. Kenapa? Karena sudah normal lagi tubuh badannya. Jadi gimana Pak? Panggil damkar, sampai panggil damkar, nyopot cincin, subhanallah. Bukti Pak. Ternyata tutup punggung. Nggak perlu itu, mohon maaf Pak. Kita belajar terkadang kita pecah. Ada tuh totok kejantanan di mana? Ya dihajar terus di jantanannya, ngumpul-ngumpul pun nggak jantan. Kenapa diabetes tidak diselesaikan? Betul tidak? Ya. Nggak ada totok kejantanan, nggak ada totok vitalitas, nggak ada. Silakan buktikan. Ya, totok vitalitas itu di selangkangan yang namanya di situ, nggak ada sih. Orang diabetes selangkangan ini hajar sampai dia ngumpul-ngumpul selangkangannya pun tidak mungkin dia bisa vitalitas ya benar. Ya, bisa dipahami Bu Bapak ya. Jadi kita banyak memecah-mecah begitu, akhirnya ya ini khusus ini khusus ini. Padahal di totok pun dapat semuanya secara tidak langsung sudah dapat semuanya. Di Makassar teman-teman pengalaman sekali itu kalau sudah kayak gitu langsung hajar selesai. Laporan beres, ya vitalitas selesai dengan totok punggung. Yang dia sudah selesai dengan totok punggung dia vitalitasnya. Yang gagal ginjal, cuci darah, tidak hubungan suami istri. Mana mungkin orang gagal ginjal dan tanpa cuci darah bisa hubungan suami istri? Itu tidak. Itu totok kejantanan, nanti bisa hubungan suami istri lagi, nggak mati saya bilang itu. Ya, nggak bisa Pak. Sebelum ginjalnya diperbaiki, betul tidak? Ginjal yang kita perbaiki, alhamdulillah Ustaz sudah bisa pipis lagi, masya Allah, pipis lagi Pak sudah bisa. Alhamdulillah Ustaz sudah berkeringat lagi, masya sudah bisa keringat lagi. Dan terakhir, alhamdulillah Ustaz sudah bisa hubungan suami istri lagi. Di mana macam itu titik kejantanannya? Ya di ginjalnya, betul tidak? Enggak ada titik kejantanan Pak. Jangan Bapak salah nanti hajar selangkangan orang terus dia totok di situ. Bisa dipahami totok punggung ya. Dapat sudah semua itu maksud saya. Kita kasih pelatihan di Jawa Timur, Jawa Tengah itu pakar-pakar semua Pak. Ada pakar sobat massage, pakar totok apa itu dulu, totok saraf ya ada ya. Ada pakar apa lagi itu trigger point ada ya, gitu ya. Itu mereka yang belajar totok punggung. Kepentok sama semuanya mainnya. Ustaz, kami semua sudah belajar semua ilmu itu. Ujung-ujungnya kami semua ke totok punggung. Ya. Tapi kita ada yang baru euforia, baru belajar semuanya Pak. Itu di Facebook di share terus itu, macam belajar ini, macam ini, ditusuk lagi pakai jarum semua itu kepalanya kan. Belajar ini di kertas-kertas lah itu kan dimasuk Facebook semua. Euforia itu ternyata. Ketika dia sudah belajar semua, dia baru menemukan suatu titik terang apa itu totok punggung itu solusinya yang paling mewakili salah semuanya. Ya. Termasuk tadi apa? Reposisi tulang ternyata ada di totok punggung. Jadi Bapak Ibu harus paham falsafah totok punggung tadi. Totok punggung mencari penyumbatan, itu intinya. Ketika Bapak Ibu sudah paham betul penyumbatan dan bisa menemukan titik penyumbatan, insya Allah sudah lulus di totok punggung. Pasien kita insya Allah balik lagi. Kenapa? Dia tidak sakit, ya, tidak sakit, nyaman, ya. Tapi dia dengan izin Allah sembuh. Kalau totok masih pasien kesakitan, itu berarti harus dicek lagi titiknya. Coba Bapak Ibu lihat pasien saya yang saya totok rata-rata semua tertidur. Kalau di klinik saya bukan hanya pasien tertidur, di totok pun terkadang tertidur. Ngantuk, kecapean. Capek juga di rupanya. Ya. Jadi kuncinya totok punggung dia bisa mendeteksi penyumbatan yang ada di punggung. Subhanallah. Itulah Pak kenapa saya dengan izin Allah menemukan titik thalassemia, menemukan titik leukemia, menemukan titik autoimun. Karena kita bisa mendeteksi Pak, sebenarnya itu kuncinya. Titik autoimun ini penyumbatan ke lambung menjadi lemah, ini ke sendi-sendinya jadi pada sakit kan begitu kan? Kita bisa menemukan titiknya, itu cek lab lagi normal kok autoimunnya kan begitu. Ya. Jadi kuncinya kita bisa menemukan apa tadi? Titik penyumbatan. Jangan ibu bapak buang tenaga percuma. Pasien
nggak merasakan efeknya. Kita capek, penghasilan berkurang. Ya, fokus. Jadi makanya tadi PW itu harus betul-betul profesional, itu maksudnya, Pak. Ya, kalau tidak profesional ya sudah. Pertama dia nggak mungkin bisa mengurus PW, ya karena banyak urusan kan, urusan lain kan begitu. Yang kedua sebagai terapis dia pun nggak bisa maksimal, itu maksudnya. Ya. Jadi dengan profesional sebagai pengurus dia bisa profesional mengurus total punggung, bisa profesional sebagai terapis total punggung. Nah, saya sudah segitu ya, profesional, kuat dan berkah. Ya. Tadi proses kelahiran sudah, yang ibu hamil sudah, patah tulang sudah, apalagi coba? Untuk binatang pun bisa ternyata total punggung, ini yang terbaru. Ya, betulnya kenapa ibu ada ibunya sapi sakit ditolak sembuh? Ya kucingnya sakit ditotok, masya Allah kan, yang bincang kakinya ditotok besok nggak bincang lagi kan, begitu kan? Ada dokter itu, dokter hewan ikut pelatihan totok punggung. Sekarang Pak, setiap pasien yang datang di totok punggung, kucing sakit totok, sampai sapi mandul waktu itu kan, sapi mandul ditotok sumur. Ya. Jadi totok punggung ternyata bisa untuk hewan. Yang belum kita coba untuk pohon, Pak. Ustaz, pohon mangganya nggak berbuah, bisa nggak ditotok aja sendiri? Nah, sampai berbuah itu mangganya kan? Ya, itu saya belum tahu. Tapi untuk hewan, masya Allah dengan izin Allah bisa. Ya. Jadi totok punggung sudah berkembang luar biasa. Falsafah ilmunya ibu bapak harus pahami betul-betul. Apa itu falsafahnya tadi? Dia mencari titik penyumbatan. Dia menemukan sumber penyakit langsung di sumbernya. Itu Pak intinya falsafah totok punggung. Tidak menghafal. Kalau bapak akupunktur bapak hafal kan? Jalur meridian, C1 kemana, C2 kemana kan begitu. Kita tidak menghafal, dicari. Titik jantung, kalau saya bilang titik jantung itu sekitar jantung, bukan pas titik jantung, itu masih totok punggung. L1 kan bukan L1 bapak tekan kan? Nah itu beda bahasa Pak. Beda istilah, beda bahasa, beda penafsiran. Bapak tanya saya, Ustadz, konstipasi mana titiknya? Oh itu coba L3 sampai bawah di atas tulang ekor. L3. Bapak totok tulangnya atau penyumbatan di sekitar tulangnya? Penyumbatan yang ada di sekitar tulangnya. Jadi bukan fokus pada titiknya, tulangnya bukan ya. Paham ya begitu ya? Apalagi misalkan campak, malaria, demam berdarah, oh itu coba sekitar tetap paru-paru dan lambungnya. Kira-kira dicari titik lambung atau sekitar lambung? Penyumbatan yang ada sekitar lambung. Nah, itu terapis totok punggung harus paham begitu, ya. Bukan menghafal letak organ, Pak, tapi mencari penyumbatan di sekitar organ. Itu ya, itu falsafah kita. Falsafahnya, totok punggung menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Intinya kita mendeteksi, lalu dituntaskan di sumber masalahnya. Jadi ibu bapak sudah tuh kedeteksi semuanya. Di punggung sudah kita deteksi Pak, sumbernya langsung dari sumber masalahnya. Kalau di kuku kan kuku, nanti kukunya diapain? Di lidah ada nggak tuh lidah? Ada kan? Dari mata ada nggak Pak ideologi kan? Ada kan begitu. Tapi bapak bilang fokusnya di punggungnya, itu laporannya di punggung ada. Ya. Boleh kalau saya belajar ideologi yang boleh lah, saya melarang kan begitu, untuk wawasan tidak masalah ya. Tapi ketika sudah menjadi terapis totok punggung, ibu sudah ada itu di situ penyumbatannya, ibu deteksi ya sudah selesai, maksud saya begitu ya. Nah itu Pak tadi euforia kita belajar ini, euforia kita belajar itu, jangan dipakai semuanya ketika berperang, pakai satu saja senjata, betul nggak? Kalau banyak-banyak senjata, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, habis waktu kita, nggak maksimal hasilnya. Saya satu senjata saja Pak, saya pegang totok punggung, saya bisa pegang. Insya Allah saya sudah belajar pegang. Tapi ada yang lebih hebat untuk pegang dari saya, kan begitu. Kita mengakui Pak, keunggulan orang lain. Belajarnya kiroprasi, pernah saya belajar kiroprasi, tapi nggak lulus kan begitu. Nggak ada yang lebih hebat dari saya, silakan. Saya nggak gabung kan begitu kan. Kan kita nggak bisa
bisa semua menguasai ilmu, betul nggak begitu? Kita berperang, ada senapan angin, ada pistol, ada pedang, ada panahan. Dibawa semua nggak? Atau bawa satu saja yang kita hebat? Bawa satu saja Pak yang kita hebat. Ya, tapi yang lain yang dibuang, yang lain kasih orang. Bapak bisa bekam, nah jadi anak buah kita bekam dulu. Kamu sambil belajar tetap bekam ya. Nanti pasien saya bekam ya, dan begitu. Atau kita suruh ke klinik bekam yang sudah betul-betul profesional Pak, sudah total sama saya. Nanti Bapak bekam di sana dengan bekam tuh PPI kan gitu kan, itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi kita fokus totok punggung saja, profesional itu maksudnya. Ya. Jadi profesi Pak. Bisa nggak jadi profesi? Bisa. Jangan ragukan lagi itu profesi. Teman-teman kita di Batam semua secara ekonomi jauh meningkat. Secara ekonomi Pak di Batam meningkat. Dia share di Facebook tiap hari itu foto motor barunya yang besar itu gitu. Depannya stiker totok punggung. Itu sudah totok punggung. Ya. Jadi secara ekonomi sangat membantu. Kemarin ada Pak siapa tuh yang dari Jakarta ya, Pak Sabar ya. Pak Sabar kemarin ya umroh masalah. Sabar ya. Laporan tuh kemarin tuh. Laporan Ustaz. Apa laporannya? Saya dulu pengusaha warung Padang Ustaz. Di mana tuh? Daerah Jakarta ya. Daerah Jakarta Selatan ya. Iya subhanallah. Besar warung Padangnya. Tapi karena corona Ustaz bangkrut. Perlu ada casting, saya ikut casting dia Masya Allah. Jadi bintang film ya, bintang iklan Masya Allah. Ini Ustaz film saya nih Atap Padang Masar. Ternyata ada kita punya atap umum gitu Pak. Atap Padang Masar. Saya cari coba di itu. Anda cari tuh ada betul Pak atap Padang Masar itu. Atapnya beliau. Itu Ustaz Masya Allah. Sekarang kan Ustaz jadi terapis totok punggung. Umroh besok Ustaz itu murni hasil totok punggung yang Anda kumpulkan, Masya Allah. Ya, murni hasil totok punggung yang dia kumpulkan berkat umroh kemarin tuh ya. Sebelum Ramadan atau sudah Ramadan tuh kemarin tuh? Sudah ya, sudah Ramadan. Masya Allah. Murni hasil totok punggung, aktor Pak. Ya, profesinya apa sekarang totok punggung? Jadi kalau Bapak bilang harus profesional totok punggung, ya masa takut jadi profesional totok punggung itu maksud saya. Langsung profesional totok punggung, ya. Jadi betul-betul bisa menghasilkan uang, ya bisa menghasilkan uang. Walaupun ya kita utamanya kemarin kan biasa waktu berdakwah begitu ya, yang kita bahas itu kan berdakwah menolong orang kan begitu, ya. Bahkan ya secara ekonomi teman-teman di daerah tadi meningkat luar biasa. Ada dia marketing rokok, Masya Allah. Saya Ustaz berniat untuk keluar dari dunia ini, Masya Allah, dunia perokok itu. Ya sudah Pak ya totok punggung. Bisa Pak mandiri dengan totok punggung jadi solusi profesinya nggak lagi marketing rokok, terapis totok punggung sekarang, murni terapis totok punggung. Ya. Jadi di totok punggung banyak profesi-profesi yang pindah profesi jadi terapis totok punggung. Ya. Jadi kalau tahun ini kita tadi bilang profesional, ya emang sudah nyata begitu. Ya nggak usah khawatir itu maksud saya. Lu jadi katanya profesi. Untuk apa? Untuk berjihad mencari nafkah, betul enggak? Ya. Kalau pasien istimewa tetap orang tidak mampu, tetap pasien istimewa kita orang nggak mampu. Boleh kalau sudah ditarifkan di rumah, ya silakan ditarifkan. Kalau di rumah kan orang berobat, ada akad mau berobat, ada jasa yang diberikan, silakan ditarifkan. Ya. Kalau orang nggak mampu, ya jangan ditarifkan, tolong saja, nanti Allah yang bayar, kan begitu kan? Jadi terus kita berkembang secara ekonomi. Nah sekarang kita sedang bangun markas dakwah totok punggung, ya. Harusnya kegiatan TNT kita di sana ya, di markas dakwah Cibudek itu. Itu amanah guru kita Pak Haji Sarbini, guru kita itu. Ya amanahnya apa?
saya mau di tangan saya ada anak-anak yang membaca Al-Quran. Itu amanah yang utama yang harus saya bantu gitu. Maka sudah saya buat saut 2 di sana tuh, teman-teman juga bantu ya, 2 saut, sudah buat saut Quran. Jadi sekarang setiap sore itu ada anak-anak, ada sekitar 30-40 orang yang membaca Al-Quran. Nah kemarin Munas kita pakai, kelemahannya di sana belum ada penginapan. Ya, kalau Bapak dari Ibu ada rezeki silakan bangun penginapan di sana. Nanti makin lama berkembang, ya berkembang terus. Itu nanti saya September Pak Ibu Bapak, mohon maaf saya September itu sudah akan fokus di markas dakwah Pondok Quran. Dan lagi keliling-keliling macam dulu tuh, tiap minggu keluar kota, tiap minggu kasih pelatihan. Enggak, insyaallah ya. Makanya Agustus sesudah TFT Juli lalu Agustus saya harus menyelesaikan tugas saya semua itu. Mau di Jambi, di Pontianak, di Papua, di Halmahera, di Ternate, di Tidore, di Malaysia, selesai semua Agustus. Ya, baru September fokusnya di markas dakwah saja lah. Biarlah meninggal bersama anak yatim lah begitu. Ya kan lebih nyaman begitu kan. Sudah banyak trainer tetap punggung. Karena kita sudah hampir 500 orang kan trainer tetap punggung kan, jadi sudah cukup lah. Sekarang kita sudah DPW sudah sudah membina, sudah terbentuk semuanya. Tinggal saya nanti fokus di sana saja tuh, membina anak yatim, kasih kajian, kasih pengajian anak yatim itu, ya. Pengennya meninggalnya bersama anak yatim kalau begitu. Ya, bersama mereka yang hafal Quran kan begitu. Ya enggak cita-cita tinggi lah Pak. Enggak cita-cita punya rumah seperti hotel bintang 5 enggak. Ya, saya pengennya justru tetap perlu menyebar seperti tadi cukur asgar gitu ya, menyebar di mana-mana. Tapi kalau di Manokwari bukan asgar Pak, ada cukur asgar di sana. Kalau di Manokwari yang cukur Madura semua Pak. Pangkas rambut Madura, pangkas rambut Madura, tapi banyak kayak di asgar gini sama, ya. Nah begitu maksud saya. Jadi ke depan otot punggung jadi terapi yang biasa-biasa saja. Hingga setiap bapak punya klinik, kalau bisa satu orang punya klinik 2, atau orang punya klinik 3. Latih anak yatim dekat rumah kita, latih tetangga kita, buatkan klinik. Ya, lapor ke yayasan cuma begitu doang kok. Beli herbal dari sana produk saja kok, yang lainnya enggak kita paksa kok begitu. Ya, itu ke depan tetap perlu macam itu, ya biasa-biasa saja. Mungkin udah cukup ya. Dari saya nanti dilanjut lagi, masih ada siapa berikutnya? Oh, Dokter Indra, Bunda Uci, motivator gitu kan. Berdua gitu ya. Ya. Nah, jadi nanti ada RT dari PW yang langsung ya, lebih detailnya ya. Kalau saya tadi gambaran saja, profesional, kuat dan berkah. Jadi Bapak Ibu fokus tetap punggung insyaallah, Allah beri kekuatan dan keberkahan. Gitu. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf mungkin saya pun tidak bisa melanjut sampai sini ya. Nanti kan lanjutnya nanti kan sosialisasi ya dari RT PW ya begitu ya. Saya mohon izin pada Bapak sekalian, insyaallah kita ketemu lagi nanti di TFT 10. Nah, mudah-mudahan nanti Dokter Indra bisa bantu TFT 10. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, langsung pamit sekalian ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.